Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Sekarang kita lanjutkan materi pelajaran kita mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, kali ini tujuan pembelajarannya adalah nantinya kalian bisa menelaah kaidah kebahasaan teks prosedur. Untuk lebih lanjutnya, perhatikanlah penjelasan berikut ini. Menelaah penggunaan kebahasaan teks prosedur. A. Kalimat perintah. Kalimat perintah berarti kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. B. Penggunaan bentuk pasif atau untuk proses. Penggunaan bentuk dalam teks prosedur biasanya untuk memberi saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan fatal. Contoh, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Selanjutnya C. Penggunaan kriteria atau batasan. Kalimat teks tersebut harus rinci dan jelas batasannya. Contoh, langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan 4 bertepuk tangan. D. Penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Kata keterangan merupakan kelas kata yang menunjukkan keterangan di kata lain, seperti kata kerja, adverba, atau kata sifat, adjektiva. 1. Keterangan cara, contoh, bungkuslah adonan dengan rapat. 2. Keterangan alat, contoh, lukis kain dengan menggunakan canting. 3. Keterangan tujuan, contoh, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Selanjutnya E. Penggunaan kalimat saran atau larangan. Contoh, jika kamu tidak melakukan secara perlahan akan membahayakan otot leher. F. Menggunakan kata penghubung pelesapan, kata acuan, contoh, masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Catatan, bagian dalam kurung dilesapkan atau tidak diseduh. Selanjutnya G. Penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. 1. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Contoh, lumuri loyang dengan mentega. 2. Akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contoh, lumurkan mentega pada loyang. Baiklah, berikut ini contoh menelaah unsur kebahasaan teks prosedur. Pada bagian tujuan kiat berwawancara kerja, yaitu pada paragraf pertama terdapat kata teknis, yaitu kualifikasi. Kata teknis itu adalah kata yang berkaitan dengan istilah tertentu. Kemudian di paragraf kedua juga kita temukan adanya keterangan tujuan, yaitu agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Nah, selanjutnya ada juga kalimat saran, yaitu usahakan agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lamban, atur juga suara agar jelas terdengar. Pada bagian langkah-langkah terdapat konjungsi, selain itu agar, namun. Kemudian ada kata kerja imperatif, yaitu perhatikan. Kemudian ada pernyataan persuasif, tidak ada salahnya menanyakan kembali pertanyaan. Selanjutnya masih di bagian langkah-langkah terdapat juga konjungsi karena, kemudian ada kata teknis yaitu komunikasi, dan juga ada kata kerja imperatif, contohnya di sini pastikan.
Kemudian masih di bagian langkah-langkah terdapat juga konjungsi singkatnya jika, oleh karena itu. Kemudian ada kata teknis verbal dan non verbal. Kemudian pada teks juga ada pernyataan persuasif. Contohnya adalah akan lebih baik jika kita mampu menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun non verbal. Selanjutnya masih di bagian langkah-langkah, ada juga dalam teks yaitu konjungsi saat, dan, tetapi, bahwa, untuk, atau, dan yang. Kemudian ada juga pernyataan persuasif. Yang pertama, cobalah mengemas kalimat secara singkat dan terfokus. Contoh yang kedua, kita diharapkan mampu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tepat. Kemudian di bagian penegasan ulang atau penutup ada juga keterangan cara, yaitu dengan persiapan yang matang dan unjuk diri yang baik saat berwawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, kata keterangan caranya adalah dengan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Untuk itu, anak-anak ibu tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum.